Ada yang sudah pernah dengar? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang, nah, ini tadi yang dibacakan sama teman-teman kalian, yaitu Daniel dan juga Raja Darius. Ya, Raja Darius adalah raja di Babylon atau Babel, dan Raja Darius adalah raja yang baik hati. Dan Daniel di sini, lihat ya, Daniel adalah orang yang baik hati, terus setia akan Tuhan, betul, berani, dan juga taat akan Tuhan. Nah, di sini Daniel itu setia akan Tuhan. Kenapa kok Daniel setia akan Tuhan? Karena Daniel itu selalu berdoa. Di dalam Alkitab tadi dibicarakan bahwa Daniel berdoa satu hari berapa kali? 3 kali. Bagus. Nah, satu hari 3 kali. Nah, di situ Raja Darius itu seneng banget sama Daniel. Kayak Daniel itu sudah menjadi orang kepercayaannya Raja Darius. Ya, Raja Darius itu pokoknya seneng banget sama Daniel. Percaya sekali apa yang dikatakan Daniel, selalu dipercaya. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, karena Daniel ini orang yang baik hati, selanjutnya Miss Grace. Nah, karena Daniel ini orang yang baik hati, pasti orang yang baik hati, taat akan Tuhan, itu pasti ada saja yang tidak suka dengan Daniel. Ya, ada yang tidak suka dengan Daniel. Karena apa? Karena mereka iri. Kenapa kok Daniel sih yang disayangi sama Raja Darius? Kenapa kok tidak saya? Kenapa kok Daniel? Selalu Daniel. Ya. Selanjutnya, Miss Grace. Nah. Ya, sebentar ya. Nah, ini dia. Ini adalah orang-orang yang tidak menyukai Daniel. Tidak menyukai karena Daniel adalah orang kepercayaannya Raja Darius. Nah, maka dari itu mereka tidak suka. Mereka membuat suatu taktik. Bagaimana caranya biar Daniel ini dihukum? Bagaimana caranya biar Daniel ini disalah-salahkan sama Raja Darius? Gitu. Makanya di sini di gambar yang ketiga ada 3 orang itu membawa surat. Membawa surat itu isinya larangan untuk memohon kepada dewa atau manusia siapapun kecuali Raja Darius. Nah, mereka mencari-cari kesalahannya Darius ini apa ya? Darius ini kenapa ya kok nggak ada kekurangannya? Jadi mereka bertiga ini mencari-cari apa saja kesalahannya Darius. Apa kesalahannya Daniel? Mohon maaf, kesalahannya Daniel. Ternyata Daniel suka berdoa kepada Tuhan. Nah, maka dari itu 3 orang ini berencana untuk membuat larangan. Nah, larangannya apa? Selanjutnya, larangannya itu tadi sudah dibacakan di Alkitab. Ya, tidak boleh memohon kepada dewa atau manusia lain selama 30 tahun loh. 30 hari. Nah, tidak boleh berdoa selama 30 hari. Nah, di situ apakah yang dilakukan Daniel? Apakah Daniel menuruti? Saya tidak berdoa deh, karena ada larangan tidak boleh berdoa. Ya udah, saya nggak berdoa gitu. Apakah Daniel seperti itu? Tidak. Terus Daniel seperti apa dong? Tetap berdoa. Oke, Daniel tetap berdoa. Dia di pagi hari dia tetap berdoa sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya. Nah, lalu 3 orang ini langsung pergi ke Raja Darius, memberitahu Raja Darius. Nih, nah, ini orang yang jahat-jahat tadi ya, berencana untuk mengajukan larangan kepada Raja Darius. Nah, di sini Raja Darius berpikir,
Kenapa? Kenapa ya kok tidak boleh berdoa? Kenapa ya? Tapi orang-orang ini adalah juga wali-wali tuh. Wali-wali siapa? Raja Darius. Jadi mereka juga, Raja Darius berpikir bahwa itu adalah permintaan dari rakyatnya. Nah, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kecuali pada tuanku raja, kecuali pada raja siapa? Oke, kecuali pada Raja Darius, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, ada gua singa yang singanya bukan cuma hanya satu, singanya banyak, ada 2, 3, 4, bahkan banyak sekali. Iya. Nah, setelah orang-orang jahat ini bilang ke Raja Darius, jangan ada yang berdoa Raja Darius. Nanti kalau berdoa dibuang ke gua singa. Lalu orang-orang ini pergi ke rumahnya Daniel. Mereka sudah tahu bahwa Daniel pasti akan berdoa. Walaupun ada larangan, mereka pasti akan berdoa. Daniel pasti akan berdoa. Nah, di sana mereka bertiga memergoki Daniel sedang berdoa. Ya. Padahal sudah ada larangan tersebut. Padahal sudah ada larangan, tapi Daniel tetap berdoa. Terus Alex Raymond. Ya, dicatat Alex Raymond. SMP dicatat nggak itu? Raymondnya RAYMOND. Kalau bahasa Inggrisnya kan Raymond. Kalau bahasa Indonesianya Raymond. Bukan Doraemon. Ya, yang penting bukan dari Doraemon. Ya, satu hal yang ya, kenapa? Ya silakan kalau mau baca, nanti kalau ditulis pasti Raymond. Oke, karena kita sudah ibadah tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari kita berdoa kembali lagi. Ayo kita persiapkan diri kita berdoa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami sebagai murid-murid yang terus belajar. Ketika kami belajar, Tuhan memimpin kami pada waktu masa muda, mengajak kami dan Tuhan, kami tahu Tuhan masih akan bekerja lewat kehidupan kami ketika kami beranjak dewasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, kita akan membaca firman Tuhan di Amsal 15. Amsal 14. Oke, yes. Amsal 14 ayat 22. Ya, karena ini temanya adalah kesetiaan. Ya, kalau ayat 22, Amsal pasal 14 ditulis pasal 14 ayat 22. Atau tidak ada yang bisa nulis. Ya, kalau anak kelas 6 tidak bisa menulis ya lucu, apalagi SMP. Besok disuruh pulang ya. Ya, mari kita baca. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Ulangi. Dicatat atau enggak ini? Enggak usah. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Itu pertanyaan.
merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dan kira-kira orang yang merencanakan kejahatan itu sesat atau tidak? Hah? Tidak. Tidak atau sesat? Nah, kan jelas orang yang merencanakan kejahatan adalah sesat. Artinya orang yang tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Kalau orang tidak mengenal jalan-jalan Tuhan, pasti akan menerima celaka. Kan firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan, kalau namanya rancangan Tuhan itu orang-orang yang memperoleh hal yang baik daripada, tapi orang jahat mendapatkan celaka yang dari. Kita bisa membedakan antara celaka dan rancangan yang baik. Yeremia 29 ayat 11 bahwa intinya rancangan Tuhan, aku mengetahui rancangan yang ada padamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa ya. Oh ya, Yeremia 29 ayat 11. Itu rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kok ada yang celaka? Kenapa orang mengalami kecelakaan? Ya karena melakukan kejahatan. Di mata Tuhan, kejahatan itu sangat benar-benar menyakiti hati Tuhan. Kalau seandainya kalian melakukan kejahatan, contohnya mencuri sembunyi-sembunyi, orang tua, ya, siapa yang suka mencuri sembunyi-sembunyi? Ya namanya mencuri ya pasti sembunyi, nggak mungkin mencuri bilang-bilang saya curi gitu. Ya kan nggak mungkin. Lalu juga, ya kan lucu, namanya mencuri ya. Itu sebuah, itu mungkin kita, kenapa kita mencuri? Karena kita tertarik dengan hal itu. Biasanya anak-anak itu karena tertarik dengan hal baru, kita nggak punya, di rumah nggak punya. Nah karena ada hal-hal yang menarik, diambil aja. Ya itu namanya apa? Mencuri, bukan haknya mencuri, bukan haknya dicuri. Tapi nanti ada hal baru lagi, dicuri lagi. Sukanya mencuri itu kebiasaan dulu, ya, kebiasaan yang nggak baik. Kalau itu terus menerus, ya kenapa? Yang mencuri lah, bukan haknya. Oh berarti ada yang melakukan itu ya? Ya, ngomong apa? Beli makan di warung, ada gorengan, makannya 10, yang dibayar 3. Ya, ya ada kan? Itu namanya mencuri. Jangan dibiasakan ya, siapa yang mencuri bertobat dari ini.